Bus merupakan salah satu alat transportasi yang paling digemari masyarakat Indonesia. Selain murah, bus mampu mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak. Bus kini juga menawarkan beragam fasilitas seperti Wi-Fi, tempat tidur, toilet, bahkan makanan ringan gratis selama perjalanan. Di antara banyaknya perusahaan bus, Indonesia memiliki 10 perusahaan bus terkaya yang mampu meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Untuk menjawab rasa penasaran kita, video kali ini kita akan mengulasnya. 1. PO Mayasari Bakti. Mayasari Bakti adalah perusahaan bus terkaya di Indonesia dengan armadanya yang memuat lebih dari 3.000 unit, yang masing-masing bus bisa menelan biaya hingga 1 miliar rupiah. PO Mayasari didirikan pada tahun 1964 oleh Engkut Mahmud. Hingga saat ini, PO Mayasari telah merambah ke beberapa bidang usaha lain, di antaranya transportasi, real estate, dan manufaktur. Sebelumnya pada tahun 1964, PO Mayasari sebenarnya hanya beroperasi di beberapa wilayah Jawa Barat dan hanya mampu mengangkut penumpang di 2 jalur. Kedua rute tersebut adalah Tasikmalaya Cirebon dan Tasikmalaya Bandung. 2. PO Hiba. PO Hiba dimiliki oleh Jacobs Irawan dan menyediakan layanan bus wisata, angkutan pegawai, dan bus akap. Bus-bus tersebut telah beroperasi sejak tahun 1949. Grup Hiba membawahi PO Hiba telah berkembang menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. PO Hiba merupakan perusahaan bus legendaris yang telah berdiri lebih dari 70 tahun. PO Hiba berupaya memberikan pelayanan prima kepada pengunjungnya. Saat ini terdapat lebih dari 2.000 bus yang beroperasi. Ketiga, PO Sinar Jaya. PO bus ini berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Herman Rusli merupakan pendiri dari PO bus yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dan sudah menghasilkan banyak rupiah. PO Sinar Jaya telah melakukan ekspansi besar-besaran ke Jawa Tengah, antara lain Tegal, Selawi, Bumi Ayu, Purwokerto, Bobosari, Purbalingga, dan Wonosobo. Saat ini PO Bus Sinar Jaya memiliki lebih dari 1.000 unit kendaraan dan dikelola oleh putranya, Teddy Kurniawan Rusli. Selanjutnya di urutan keempat ada PO Haryanto. Haryanto adalah pemilik perusahaan bus. Aset PO Haryanto diperkirakan mencapai 600 miliar dari 300 unit armada dan total karyawan yang mencapai sekitar 2.000 karyawan. Kesuksesan tersebut tak lepas dari peran putranya, yaitu Rian Mahendra yang merupakan direktur PO Haryanto. Di urutan kelima ada PO Rosalia Indah. PO Rosalia Indah berpusat di Palur, Karanganyar, Jawa Tengah. PO ini didirikan oleh seorang pengusaha yang sebelumnya berprofesi sebagai kondektur bus. Justinus Suroso adalah pemilik dari PO Rosalia Indah. Hingga tahun 2001, PO Bus Rosalia Indah menawarkan 21 bus tingkat. Saat ini, PO Rosalia Indah memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan 140 kantor perwakilan dan instansi dari Jawa hingga Sumatera. Keenam, PO Lorena. PO Lorena merupakan bagian dari Lorena Group yang didirikan pada tahun 1970 oleh GT Surbakti. Saat GT Surbakti memulai usahanya, ia dan keluarganya harus tinggal di sebuah rumah kontrakan karena rumah yang ia tinggali dijual untuk memulai bisnis usahanya. Bus PO ini ditandai dengan AKAP atau antar kota antar provinsi. Rutenya menjangkau hingga 60 kota, di antaranya Bali, Jawa, Madura, dan Sumatera. Kini PO Lorena memiliki armada hingga beberapa ratus bus. Saat ini Eka Sari Lorena Surbakti merupakan putri dari GT Surbakti dan mengambil alih bisnis ayahnya. Di urutan nomor 7 ada PO Dewi Sri. PO Dewi Sri didirikan di kota Tegal oleh Ismail pada tahun 1980-an. Rute yang ditawarkan PO Dewi Sri antara lain rute sekitar Brebes, Tegal, dan Tegal Jabodetabek. Saat ini armada PO Dewi Sri mencapai 500 unit. Ketiga anaknya terlibat dalam pengelolaan PO Bus ini. Salah satunya adalah Iqbal Jaya yang juga sukses mengelola bus angkutan di Bumi Serpong Damai atau BSD. 8.
PO Bus Budiman. PO Bus Budiman, seperti PO lainnya, juga merupakan perusahaan bus besar. Siapa yang tak kenal PO Bus ini? PO Bus Budiman adalah salah satu bus penguasa di jalur selatan. PO Bus Budiman didirikan oleh Saleh Budiman dan berkantor pusat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kini armadanya terdiri dari 1000 bus dengan layanan angkutan bus akap dan bus wisata. Saat ini PO Budiman dipimpin oleh putra kedua Saleh Budiman, yaitu Dede Sudrajat. Kekayaan bersih Dede Sudrajat diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah. Selanjutnya adalah PO San. PO San atau Siliwangi Antar Nusa merupakan PO bus milik Hasanuddin Adnan, salah satu perusahaan angkutan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1978. Awalnya PO San hanya sebatas jasa ekspedisi atau angkutan barang dengan truk. Namun pada tahun 1993 mulai melayani jasa angkutan penumpang rute Bengkulu, Jakarta. Saat ini PO San sudah memiliki banyak rute, diantaranya rute Blitar hingga Pekanbaru. Ia juga memiliki armada 120 bus yang dikelola oleh putranya, Kurnia Resani Adnan. Di posisi terakhir ada PO Nusantara. Pemberhentian terakhir adalah PO Nusantara. Salah satu rute bus ini adalah kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, Bandung, dan Surabaya. PO Nusantara didirikan pada tahun 1968 oleh Yonatan Budianto yang berasal dari Kudus. PO Nusantara terkenal dengan armadanya yang mewah. Untuk mengembangkan bisnisnya pada tahun 2011, PO Nusantara bekerjasama dengan Gemilang Coachworks Malaysia yang bertujuan untuk membuat karoseri Nusantara Gemilang. Demikian video kita kali ini yang membahas 10 perusahaan bus terkaya di Indonesia. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa klik share, like, and comment agar channel ini bisa berkembang seperti pemilik bus-bus yang ada di atas.